semuanya, kembali lagi dengan saya Niko Mayayani, MB 12121 akan membahas materi sedikit tentang nilai pelanggan dan seleksi pelanggan. Dasar-dasar evaluasi pelanggan untuk menentukan nilai pelanggan, maka perusahaan harus memiliki tujuan yang berjadi aktivitas manajemen hubungan bisnis yang bersifat moneter atau non-moneter. Tujuan bersifat moneter berkaitan dengan pencapaian keuntungan atau probabilitas perusahaan. Misalnya upaya perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, meminimalisir pengeluaran, dan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian tujuan yang bersifat non-moneter berkaitan dengan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan yang tidak selalu diukur dalam bentuk keuntungan finansial, misalnya pengembangan produk, kontribusi sosial, dan kesejahteraan karyawan. Kemudian tujuan moneter sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, sedangkan tujuan non-moneter digunakan sebagai indikator perusahaan dalam memperhatikan aspek yang lain dan mempengaruhi kelangsungan bisnis jangka panjang. Kemudian analisis pendapat. Dalam analisis pendapat merupakan metode umum yang digunakan dalam penentuan nilai pelanggan, di mana nilai pelanggan dihitung sebagai total yang ditagih kepada pelanggan selama satu periode tertentu. Biasanya itu 1 tahun. Sehingga kemudian pelanggan akan diklasifikasi berdasarkan data tersebut dan menjadi golongan pelanggan tertentu. Perhitungan margin kontribusi pelanggan, di mana metode ini digunakan untuk mengatasi defisit evaluasi pelanggan yang dinyatakan hanya dengan mendasarkan pendapatan. Metode ini mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, yang berarti biaya langsung dari hubungan pelanggan tertentu, dari pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis dengan pelanggan tersebut. Nilai seumur hidup pelanggan. Dasar dari CLP adalah untuk menilai hubungan bisnis sebagai investasi yang kemudian dapat dievaluasi sesuai dengan metode analisis investasi. Terdapat 2 metode perhitungan dasar seperti perhitungan CLP potensial, kemudian ada perhitungan CLP saat ini. Customer Lifetime Value. CLP merupakan pemikiran jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan selama masa kerja saat atau hubungan bisnis mereka dengan suatu perusahaan. CLP merupakan metrik penting dalam bisnis karena membantu perusahaan untuk menilai nilai sebenarnya dari pelanggan mereka, serta membantu dalam pengambilan keputusan strategis seperti alokasi sumber daya dan pengembangan produk. Kemudian ada faktor-faktor yang dalam perhitungan CLP. Yang pertama jumlah pembelian, kedua jumlah uang yang dihabiskan dalam setiap pembelian, yang ketiga frekuensi pembelian, yang keempat lamanya hubungan bisnis dengan pelanggan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat memperkirakan beberapa banyak pendapatan yang akan dihasilkan dari pelanggan selama periode tertentu, serta dapat mengidentifikasi pelanggan yang mungkin memiliki CLP yang lebih tinggi dan memberikan nilai lebih bagi perusahaan. Dengan CLP, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, sehingga dapat memperpanjang masa kerja sama dan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Non-moneter Gauge of Customer Value. Pengukuran nilai pelanggan tidak harus bersifat moneter, bisa juga bersifat non-moneter. Kriteria tersebut dapat digunakan bersama dengan parameter kuantitatif atau moneter, atau dapat sebagai pengganti parameter kuantitatif jika tidak tersedia parameter tersebut. Kriteria kualitatif yang digunakan untuk menentukan nilai pelanggan selalu dapat didasarkan pada banyak sifat dan perilaku pelanggan yang berbeda. Beberapa cara untuk mengukur nilai pelanggan non-moneter. Yang pertama seperti tingkat kepuasan pelanggan, tingkat loyalitas pelanggan, dan pengaruh sosial. Multidimensional approach to determining customer value. Terdapat 2 cara untuk menentukan nilai pelanggan dalam pendekatan multidimensi. Yang pertama metode penskoran, di mana menggabungkan elemen kualitatif dan elemen kuantitatif. Kemudian portofolio pelanggan, mempertimbangkan beberapa kriteria untuk evaluasi pada waktu yang bersama. Scoring models. Terdapat beberapa cara metode penskoran. Yang pertama RFM analisis. Metode RFM atau frekuensi monitoring menganalisis perilaku pembelian pelanggan dengan mempertimbangkan 3 faktor, yaitu recency, seberapa baru pelanggan membeli produk, kemudian frekuensi, seberapa sering pelanggan membelikan produk, kemudian monetary, berapa banyak uang yang dihabiskan untuk membeli produk. Customer segmentation. Metode ini membagi pelanggan menjadi kelompok berdasarkan perilaku pembelian untuk karakteristik lainnya, seperti demografi, minat, atau preferensi produk. Kemudian terdapat beberapa cara metode penskoran, Net Promoter Score atau NPS. Metode NPS mengukur sejauh mana pelanggan merekomendasi produk atau layanan perusahaan pada orang lain. Kemudian
Social influencer score. Metode ini mengukur seberapa besar pengaruh pelanggan dalam media sosial berdasarkan keterlibatan, jumlah pengikut dan pengaruh yang dimiliki dalam media sosial. Customer portfolios. Metode ini digunakan untuk menilai pelanggan berdasarkan dua faktor, yaitu nilai pelanggan, customer value, kedua potensi pertumbuhan, growth potensial. Metode ini dapat digunakan untuk menilai pelanggan dengan pendekatan non-moneter. Jadi, jika dilihat hanya dari sisi pendapatan yang dihasilkan, namun juga dilihat dari faktor-faktor lain seperti loyalitas, retensi, dan pengaruh sosial. Kemudian, kriteria penilaian dari nilai pelanggan yaitu frekuensi pembelian, jumlah produk atau layanan yang dibeli, tingkat kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Kriteria penilaian dari potensi pertumbuhan yaitu seperti potensi untuk meningkatkan volume pembelian, kemudian peluang untuk memperkenalkan produk baru atau mengembangkan pasar, ketiga potensi untuk menjadi pelanggan jangka panjang. 4 kategori penilaian portofolio yaitu STAR. Pelanggan memiliki nilai tinggi dan potensi pertumbuhan besar, harus menjadi prioritas dan perhatian khusus. Kemudian cash flow. Pelanggan memiliki nilai tinggi tetapi potensi pertumbuhan kecil, harus dikelola dengan hati-hati untuk mempertahankan loyalitas tapi tidak memerlukan investasi besar. Question marks. Pelanggan memiliki potensi pertumbuhan yang besar tapi nilai saat ini masih rendah, harus melakukan investasi untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan potensial. Kemudian ada DOPS. Pelanggan memiliki nilai dan potensi pertumbuhan yang kecil, tidak memberikan kontribusi dan harus dikelola dengan biaya minimal. Customer Value Controlling. Secara umum, CFC dapat diartikan sebagai proses memantau, mengukur, dan mengelola nilai yang diterima pelanggan dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Beberapa metode yang dilakukan seperti yaitu survei pelanggan, analisis data penjualan, kemudian ada pengukuran kinerja. Aktivitas dalam CFC yaitu merencanakan seperti untuk mengidentifikasi pelanggan di mana atau menguntungkan atau tidak dan prioritas pelanggan. Kemudian mengendalikan penerapan langkah-langkah untuk mewujudkan potensi pelanggan yang telah teridentifikasi. Kemudian memantau, melihat sejauh mana potensi pelanggan yang diinginkan dapat benar-benar dimanfaatkan secara efektif. Sekian pembahasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.